Shalom. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah, selamat tahun baru 2022 bagi seluruh jemaat GKJ Telogosari. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Kita akan memasuki ibadah awal tahun 2022 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anung Trirumantio dengan tema memasuki tahun penuh berkat. Sebelum masuk dalam ibadah, ada informasi warta gereja yang perlu diperhatikan, yaitu ibadah Minggu 2 Januari 2022 akan diadakan ibadah tatap muka. Untuk ibadah pagi pukul 8 WIB, peserta dari blok A dan C. Untuk ibadah sore pukul 17 WIB, peserta dari blok B dan D. Untuk informasi jadwal peserta ibadah tatap muka bulan Januari 2022, selanjutnya dapat Bapak Ibu Saudara lihat dalam warta gereja yang sudah di-share di WA grup masing-masing blok. Demikian warta gereja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu pada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Pagi ini kita memasuki tahun 2022 dengan penuh rasa syukur. Kita awali tahun 2022 dengan ibadah memohon penyertaan Tuhan Sang Immanuel. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita pujikan Majesty, mulia namanya. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty,
the divine Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, all glorified, King of all kings. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha besar. Kita awali ibadah syukur awal tahun 2022 dengan pengakuan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kiranya juga menyertai saudara. Amin. Kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, wahang suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap yang mencari mendapati dalam dikau terang tetap. Buka hati, buka mata,
litani pengakuan akan Tuhan sebagai gembala terambil dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan murahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita pujikan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Marilah kita masuk dalam doa Fransiskus dari Asisi sebagai doa kita. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. bila terjadi penghinaan, Jadikanlah aku pembawa pengampunan. bila terjadi perselisihan, Jadikanlah aku pembawa kerukunan. bila terjadi kebimbangan, Jadikanlah aku pembawa kepastian. bila terjadi kesesatan, Jadikanlah aku pembawa kebenaran. bila terjadi kesedihan, Jadikanlah aku sumber kegembiraan. bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, Memahami daripada dipahami.
mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi, untuk hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita pujikan PKJ 182 bait pertama dan 4, Ku utus Kau. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku, ku utus Kau membalut yang besimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus Kau, bersatulah teguh. Ku utus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Mari berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, bahkan tahun baru pemberian Tuhan. Tahun yang akan kami langkahi, akan kami jejaki dengan tapak-tapak kaki kami. Tahun yang akan kami raih setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Tetapi juga tahun yang penuh tantangan, penuh hambatan. Karena itu kami memerlukan Tuhan ketika kami memasuki tahun ini. Karena itu ya Tuhan, untuk mengawali tahun ini kami beribadah, memohon kekuatan, memohon penyertaan, memohon kami dimampukan mengerti kehendak Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan itu. Karena itu bersabdalah, kami siap untuk mendengar, demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, bacaan kita dari kitab Bilangan 13, kitab Bilangan 13 ayat 25 sampai ayat 33. Bagian dari perikop ke-12 pengintai. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat
dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perapakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menerimanya. Haleluya. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sekitar tahun 70-an, 80-an begitu, ibu kota Jakarta itu menjadi magnet yang menarik. Karena dikatakan di sana apa-apa ada, di sana apa-apa ada. Segala yang menyenangkan, segala hal-hal yang indah ada di sana. Sehingga banyak orang yang tertarik ke sana. Dan setelah beberapa orang pergi ke sana, mereka pulang dan kemudian mengatakan, "Nggak usah ke sana. Ternyata kejamnya Ibu Tiri masih kalah dengan kejamnya ibu kota." Orang-orang yang gagal di ibu kota karena memang di sana tekanannya begitu keras, persaingan begitu kuat, sehingga kalau tidak yakin mereka akan gagal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sama dengan apa yang terjadi dalam bacaan kita. Musa mengutus dari masing-masing suku satu orang pemimpin mereka untuk menyelidiki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Ingat, tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan bagi mereka. Maka berangkatlah ke-12 utusan itu, dan 2 diantaranya adalah Yosua yang berasal dari suku Efraim dan Kaleb yang berasal dari suku Yehuda. Mereka menyelidiki, melihat segala sesuatu, penduduk, potensi-potensi yang ada selama 40 hari. Kemudian mereka pulang. Mereka pulang dan kemudian mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Yang pertama adalah sama, bahwa di kota tanah Kanaan itu potensinya luar biasa. Ada potensi yang luar biasa. Tanah pertaniannya luar biasa. Sehingga dikatakan untuk membawa anggur pun
satu tandan anggur, jadi kita potong satu tandan itu dibutuhkan 2 orang dengan gandar, dengan kayu untuk digotong bersama. Artinya memang luar biasa. Nah, di sini mulai ada perbedaan. Bahwa yang 10 mengatakan, tetapi di sana itu ada bangsa yang besar, suku Enak yang dikatakan bangsa raksasa, ada orang Filistin, ada orang ini, ada banyak yang menakutkan. Kita tidak mungkin melawan mereka. Dan hanya 2, yaitu Kaleb dan Yosua, yang kemudian mengatakan kita pasti bisa. Kita mesti bisa. Hal ini didasarkan keyakinan Kaleb dan Yosua. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, sudah banyak persoalan, sudah banyak masalah yang mereka hadapi, dan Tuhan meluputkan mereka. Dengan keyakinan itulah mereka mengatakan kita mesti bisa. Dengan keyakinan tadi, kalau di yang lalu Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong, mesti bisa. Tetapi karena suara, mereka akhirnya memutuskan untuk menunda memasuki tanah itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghukum mereka yang seharusnya membutuhkan hanya beberapa saat, tetapi karena ketidakyakinan mereka, ketidakpercayaan mereka bisa memasuki tanah Kanaan itu setelah 40 tahun mereka mengelilingi padang pasir. Suatu pekerjaan yang sia-sia. Sehingga generasi seangkatan dengan 10 suku, pemimpin suku itu sampai habis. Digantikan generasi penerusnya, ditambah Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, disinilah kita sedang menekankan betapa pentingnya keyakinan. Keyakinan akan penyertaan Tuhan. Keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Kita menyadari memang terbatas. Kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Tetapi di depan itu ada banyak hal yang bisa kita raih. Ada banyak hal yang sesungguhnya itu dijanjikan Tuhan bagi kita. Maka diperlukan keyakinan. Aku mesti bisa. Aku mesti bisa. Aku mesti bisa karena aku punya Tuhan. Tuhan yang akan menolong aku. Nah, menyandarkan diri pada pertolongan Tuhan, itulah yang utama dari keyakinan. Menyandarkan diri kepada pertolongan Tuhan. Dan kemudian melakukan sekuat tenaga apa yang ia bisa. Dan itulah yang dilakukan Kaleb dan Yosua. Meskipun mereka ditentang 10, mereka tetap mengatakan bisa, kita bisa. Nah, ini yang diperlukan kedua, yaitu keyakinan itu harus ditambah dengan saling menyemangati. Saling menyemangati, saling memberikan semangat, bukan kemudian malah membuat kalau orang Jawa mengatakan semplah. Dan inilah keindahan kalau kita teruskan dari tema Natal PGI, keindahan persaudaraan. Karena saudara itu akan kemudian saling menguatkan dan mengingatkan. Dan ketika kita saling menyemangati, maka keyakinan kita tidak akan goyah. Aku mesti bisa. Aku mesti bisa memasuki tanah itu. Karena tanah itu adalah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada. Demikian juga ketika kita memasuki tahun itu. Kita yakin bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita.
Dan kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyediakan, mesti Tuhan akan memberikan jalannya. Kalau Tuhan menyediakan, mesti Tuhan akan menyediakan jalannya. Dan itulah keyakinan. Dan kemudian mari kita saling menyemangati. Kita menyemangati untuk berjalan bersama, supaya yang di depan itu lebih mudah kita capai. Karena memang tantangannya berat, hambatannya ada. Tetapi ketika kita saling menyemangati, maka tantangan itu dihadapi bersama, hambatan itu dilawan bersama. Ingat, tema kita adalah memasuki tahun penuh berkat. Tetapi tahun yang penuh berkat itu akan sia-sia ketika kita tidak yakin, ketika kita kehilangan semangat. Selamat memasuki tahun penuh berkat, dan jadilah kita Kaleb dan Yosua masa kini. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh, dan dalam saat teduh itu kita akan mendengar pujian dari Saudara Oli Siahaan, dan mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk sabda Tuhan, dan doa syafaat kami pada saat ini hanya satu. Tuhan memampukan kami semua, milik Tuhan, umat Tuhan, untuk memasuki tahun ini, tahun baru, tahun 2022, dengan segala tantangan dan hambatan. Tapi di sana ada peluang, di sana tersedia banyak berkat yang Tuhan janjikan. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, karena kami memiliki Tuhan, karena kami percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kami terbelokkan iman kami oleh hal-hal yang mungkin menyebabkan kami goyah. Jangan sampai persaudaraan kami untuk saling menyemangati itu goyah karena situasi-situasi kehidupan. Tetapi mampukanlah kami untuk tetap yakin akan pertolongan Tuhan dan saling menyemangati, supaya kami boleh bersama-sama meraih berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Demi Kristus Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh dan doa pribadi. Kepada setiap kita diberikan kesempatan menaikkan doa pribadi, dan sementara doa pribadi itu dinaikkan akan diiringi dengan pujian dari Uli Siahaan. These pieces, broken and scarred, in mercy guarded, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found, was
our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. How amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You're so amazing, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing God, thank you for saving me, God. I love you, Jesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita semua bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi hidup yang telah kita terima selama ini. Mari kita ungkapkan rasa syukur melalui persembahan dengan dilandasi sabda Tuhan dari kitab Mazmur 24 ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Bapa, Engkau Sungguh Baik.
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghaturkan persembahan ini pada Tuhan melalui doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih padamu, karena hari ini kami boleh memasuki hari yang baru pada tahun 2022 ini, yang Engkau karuniakan pada kami, yang berarti Engkau memberikan keselamatan yang baru untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dalam hidup kami. Tuhan, kami panjatkan rasa syukur padamu, bahwa pada saat ini kami boleh memulai kesempatan baru dengan beribadah kepadamu, agar kami mendapat kasih karunia dan berkat yang lebih lagi di sepanjang tahun 2022 yang akan kami jalani, karena kami percaya Tuhan beserta kami. Saat ini firman-Mu yang telah kami baca dan dengar melalui Bapak Pendeta Anung kiranya akan menolong menerangi serta membangun iman kami, percaya lebih kokoh lagi dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan menerima persembahan yang kami berikan dengan sukacita dan tulus ikhlas ini,
sebagai wujud kasih karunia kami padamu yang akan digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di Gereja Telogosari ini. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini. Juga saudara-saudari kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini, Tuhan tuntun dan sertai mereka dalam menjalankan tugasnya, agar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mohon, setelah ibadah ini selesai, tuntun langkah kami selanjutnya untuk melakukan apa yang jadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Apa yang telah kami minta dalam doa ini, jika terselip dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami, sebab semuanya itu bisa terjadi hanya dalam kuasa dan kehendak-Mu saja. Kami serahkan semua doa kami dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dalam hati kami masing-masing. Amin. Dengan tetap berdiri, jemaat Tuhan yang terkasih, bersama umat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita memperbarui pernyataan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli melalui pujian dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita merasakan penyertaan dan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau waktu kesesakan. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat yang kudus dan disokongnya dari Sion. Kiranya diingatkannya segala persembahanmu dan disukainya kurban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikan berhasil apa yang kau rancangkan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk sebentar. Akan ada ucapan menyambut tahun baru ini. Bapak, Ibu,
saudara-saudari dan anak-anak yang dikasih Tuhan, jemaat GKJ Telogosari dan Bapak Ibu yang menyaksikan pada awal tahun 2022 ini, kami mewakili Majelis Gereja Kristen Jawa Telogosari mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022 dengan tekad dan harapan bahwa kita pasti bisa melakukan semua program kerja yang sudah kita laksanakan, kita rancangkan bersama untuk kita bisa berhasil dan bersama-sama kita menghadapi tahun 2022 dengan semangat. Yang kedua, kita terus bekerja sama untuk saling mendukung, saling tolong-menolong satu sama lain demi suksesnya program kerja di gereja kita. Demikian yang menjadi harapan kita. Sekali lagi, selamat tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Mari berdiri dan kita akan melangkah, karena setiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhanlah yang memimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku lalai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang